Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Angelita, NIM 202.061, kelas Teknik Informatika 6B. Di sini Angel akan menjelaskan sedikit mengenai metode Hebrul, di mana di sini kita memiliki 4 soal dengan ketentuan. Soal pertama itu W1 itu diketahui bernilai 1, W2 bernilai 0, aktivasi 0, dan bias awalnya 1. Dengan fungsi aktivasinya, jika input dan output binar 0 jika kecil sama dengan 0 dan 1 besar dari 0. Nah, ini kita membuat inputan logika N dengan biasnya 1, lalu target N-nya, logika N-nya itu 0, 1, 0, 0, 0 berdasarkan gerbang logika N. Nah, untuk proses melatih atau memperbaiki nilai bobotnya, di sini W1, W2, dan bias bobot kita masukkan nilainya dari yang kita sudah ketahui. Lanjut melakukan perhitungan, di mana ini W1 ialah 12. W1 ini ditambah dengan target logika N dan dikali dengan input X1. Nah, didapatlah hasil W1 pada data ke-1-nya 2. Nah, ini bisa kita tarik ke samping untuk mendapatkan nilai W2 dan B2 untuk lebih memanualkan. Hanya saja kita mengunci pada bagian logika N-nya, kita kunci agar tidak berpindah. Ini kita kunci F4. Nah, lanjut, sesudah didapatkan pada data ke-1 ini, kita copy ke bawah untuk mengisi bobot dan bias lama. Lanjut, kita menghasilkan bobot dan bias baru berdasarkan data dari samping yang tadi. Caranya juga sama seperti di atas ini. W1 ditambah logika N dikali dengan X1, W2 ditambah logika N dikali X2. Begitu juga seterusnya untuk data ketiga dan keempat. Lanjut untuk proses pengujian menggunakan bobot, di mana ini kita melakukan perhitungan dengan rumus bobot bias baru ditambah X1 dikali W2 ditambah input X2 dikali dengan W1 copy ke bawah juga untuk memudahkan dan mengefisiensi waktu. Nah, ini nilai fungsi targetnya untuk menentukan targetnya. Jadi didapatlah hasil targetnya itu yang sama, hanya 1. Pada data ke-1 yaitu 1 dan 1. Selebihnya berbeda. Jadi kesimpulan, karena semua nilai F-net tidak sama dengan target atau Y ini, maka berarti JST Hebrul hanya dapat mempresentasikan logika N untuk satu data saja pada data ke-1. Nah, lanjut kita awal min 1. Masih melakukan pada logika N, di mana data ini tadi sama. Hanya saja pada bagian ini diketahui pada W1, W2 dan bias awalnya yang berbeda. Nah, didapatlah hasil Y-nya. Hasil fungsi targetnya itu ada 2 yang sama.
Ini yang warna kuning ini sama dengan yang ini. Kesimpulannya, karena semua nilai X tidak sama dengan target, maka JST juga tidak dapat mempresentasikan logika N untuk dua data saja pada data ke-1 dan ke-4. Nah, ini metode Haprul pada logika OR. Gerbang logika OR itu berkebalikan dengan N tadi. Yang N tadi dia 1 bernilai 1, sedangkan ini 0 bernilai 0. Nah, itu memang mudah dari sananya. Yang diketahui W1 nya 3, W2 nya 0, aktivasi 0, bias awalnya -1. Didapat hasilnya Y target 3 data yang sama untuk logika OR. Nah, ini yang soal keempat, W1 min 2, W2 0 dan bias awalnya 1, menggunakan logika OR. Didapat hasilnya juga 3, yaitu pada data ke-1, kedua dan ketiga. Nah, sekian dari penjelasan singkat ini. Apabila ada kesalahan atau kecepatan dalam berbicara, mohon maaf, memang anaknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.